karena ternyata menghadapi istrinya yang cerewet, yang ngomel dihadapi dengan sabar. Dengan sebab itu Allah mengangkat derajat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berbagai cara Allah meninggikan derajat hambanya, baik dengan perintah melakukan ketaatan ataupun dengan berbagai macam ujian. Termasuk ujian memiliki istri yang cerewet, istri yang suka ngomel, istri yang suka marah-marah. Dan ada juga wali yang tahu beliau itu wali, ada juga yang nggak tahu beliau itu seorang waliullah. Nah, di kisah ini, kisah seorang waliullah, wali besar, Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Beliau itu diangkat menjadi waliullah oleh Allah Subhanahu wa taala karena sabar menghadapi istrinya yang cerewet, dan beliau sendiri sebelumnya tidak tahu bahwasanya beliau itu seorang wali. Bagaimana kisahnya? Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini setiap harinya tidak pernah terlewati daripada omelan istrinya, istri yang cerewet, suka marah-marah setiap harinya. Akan tetapi Syekh Abdurrahman Bajalhaban senantiasa sabar menghadapi istrinya, bahkan cintanya tidak berkurang sedikit pun kepada istrinya. Hari-hari dilalui oleh Syekh Abdurrahman Bajalhaban dengan penuh kesabaran menghadapi istrinya. Suatu hari, Syekh Abdurrahman Bajalhaban izin kepada istrinya untuk berkhalwat. Ketika beliau itu izin untuk berkhalwat, jadi berkhalwat ini menyendiri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah-ibadah seperti itu. Maka ketika beliau mau berkhalwat, beliau izin kepada istrinya, bukan malah disetujui sama istrinya, malah diomelin lagi. Walhasil berangkatlah Syekh Abdurrahman Bajalhaban dengan penuh kesabaran menuju sebuah gua untuk dilakukan khalwat oleh beliau, untuk beliau berkhalwat di sana. Ketika beliau memasuki itu gua, ada 3 orang di dalamnya yang sedang melakukan khalwat juga, lagi beribadah juga di gua itu. Maka Syekh Abdurrahman Bajalhaban pun merasa, oh, alhamdulillah ada temennya nih, jadi bisa beribadah bersama-sama. Beliau izin kepada yang bertiga itu untuk bergabung dengan mereka. Kemudian mereka pun, salah satu daripada mereka menyebutkan bahwasanya, oh boleh, kalau kamu mau gabung sama kami boleh, akan tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Setiap daripada kami itu setiap harinya bertugas untuk berdoa kepada Allah untuk meminta makanan. Maka di sini misalnya hari pertama si A, si B, kemudian hari ketiga si C, dan hari keempat kalau kamu mau bergabung dengan kami, ya kamu bagian hari keempat. Maka Syekh Abdurrahman Bajalhaban pun menyanggupi syarat daripada teman-temannya yang mau berkhalwat bersama. Dikatakan hari pertama Syekh Abdurrahman Bajalhaban di dalam gua tersebut, si A, teman si A ini yang sama-sama berkhalwat dengan beliau, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawasul, kemudian datang makanan dari Allah Subhanahu wa taala, senampan besar, makanan yang lezat. Wallahu a'lam, ya, namanya kuasanya Allah, tidak ada yang bisa diukur dengan akal manusia, nggak bisa. Kemudian hari kedua pun si B nih gilirannya untuk meminta makanan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bertawasul kepada Allah, kemudian turunlah makanan itu senampan besar dengan makanan yang lezat-lezat. Di hari yang ketiga, maka gilirannya orang yang ketiga si C. Maka si C ini pun berkhalwat, berdoa kepada Allah, bertawasul, kemudian turunlah juga makanan senampan besar dengan makanan yang lezat-lezat. Tiba-tiba di hari keempat adalah gilirannya Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Syekh Abdurrahman Bajalhaban bingung nih, mau tawasul sama siapa? Maka daripada itu Syekh Abdurrahman Bajalhaban pun berdoa kepada Allah, dan beliau mengatakan, ya Allah, saya tawasul nih sama orang yang mereka tawasulin. Berkah waliullah yang mereka tawasuli, maka tolong ya Allah beri saya makanan. Kemudian bertawasul atas nama wali yang disebutkan oleh teman-temannya. Dan beliau tidak tahu sebenarnya siapa waliullah yang ditawasuli oleh 3 orang temannya tersebut. Setelah beliau bertawasul seperti itu, tiba-tiba datang 4
nampan besar dengan makanan yang lebih enak daripada teman-temannya. Maka Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini merasa heran. Wah, ternyata waliullah yang ditawasuli oleh rekan-rekannya, teman-temannya yang bersama-sama khalwat itu merupakan waliullah yang luar biasa. Siapakah beliau? Maka Syekh Abdurrahman Bajalhaban pun penasaran siapa yang ditawasuli oleh ketiga orang tersebut. Dan tiga orang teman tersebut juga pun merasa kaget. Syekh Abdurrahman Bajalhaban kenapa malah mendapatkan makanannya lebih enak daripada mereka dan mendapatkan 4 nampan besar, sedangkan mereka setiap bertawasul hanya mendapatkan 1 nampan besar saja. Maka teman-temannya bertanya, wahai fulan, kamu nih tawasul sama siapa? Hebat banget walimu itu, waliullah yang kau sebutkan itu, hingga engkau bisa mendapatkan 4 nampan besar, sedangkan kami setiap harinya hanya mendapatkan 1 nampan. Dan makanan yang kau bawa ini pun lebih lezat daripada makanan yang kami dapatkan. Maka Syekh Abdurrahman Bajalhaban pun menyebutkan bahwasanya saya itu bertawasul atas nama waliullah yang kalian tawasul, dan saya nggak tahu siapa yang kalian tawasuli. Saya hanya berdoa kepada Allah, bertawasul kepada waliullah yang kalian tawasulin. Saya hanya berdoa seperti itu, dan saya tidak tahu siapa waliullah kalian yang kalian berdoa atas namanya. Kemudian temannya menjawab bahwasanya di suatu daerah dekat sini ada daerah namanya Bajalhaban. Di Bajalhaban itu ada seorang syekh yang bernama Syekh Abdurrahman. Beliau itu setiap harinya menghadapi istrinya yang sangat cerewet, suka ngomel, suka marah-marah. Akan tetapi Syekh Abdurrahman Bajalhaban pun tidak pernah marah dengan istrinya. Kemudian Syekh Abdurrahman Bajalhaban pun merasa kaget. Jadi siapa yang kau tawasuli? Lah saya ini Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Maka ketiga temannya itu pun merasa kaget. Jadi pada saat itu mereka itu hanya mengetahui Syekh Abdurrahman Bajalhaban, tapi tidak tahu yang mana orangnya. Maka mereka pun merasa beruntung bisa berjumpa dengan Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Setelah kejadian tersebut, maka Syekh Abdurrahman Bajalhaban pun izin pamit pulang untuk menemui istrinya, karena ternyata menghadapi istrinya yang cerewet, yang ngomel dihadapi dengan sabar. Dengan sebab itu Allah mengangkat derajat beliau. Dan dikatakan oleh alim ulama bahwasanya apabila ada orang yang mengalami kesulitan baik itu kesulitan rezeki ataupun apapun itu, apabila bertawassul kepada Syekh Abdurrahman Bajalhaban, insyaallah Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.